Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Teguh Jombang. Yang terhormat Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Teguh Jombang. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Hanifuddin Mahadun selaku penemu metode pasti akselerasi. Yang terhormat Ibu Dr. Kiai Haji Suratul Idawati selaku dosen pengampu mata pelajaran Universitas Hasyim Asy'ari. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Razak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma baru pendidikan pesantren. Yang pertama adalah pendekatan holistik. Pendekatan holistik itu dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan karakter, di mana sekarang itu pondok pesantren atau pendidikan pondok pesantren lebih dalam mengembangkan karakter santrinya. Yang kedua adalah integrasi agama. Selanjutnya perihal paradigma baru, yaitu tentang teknologi. Dalam teknologi tersebut ada e-learning dan infrastruktur. Di e-learning ini contohnya seperti pembelajaran daring atau pembelajaran yang berbasis internet atau media gitu. Yang kedua, infrastruktur, di mana sekarang banyak pondok pesantren yang tidak mau kalah dengan perkembangan zaman, yang mengikuti zaman sekarang kan semua memakai media sosial, memakai internet. Itu banyak pondok pesantren yang mempunyai infrastruktur seperti lab komputer atau lab IT dan semacamnya. Selanjutnya ialah kemandirian ekonomi. Dalam kemandirian ekonomi itu ada dua, ini entrepreneur dan vokasi. Contoh dari entrepreneur itu seperti kayak pendirian koperasi santri di pondok, itu termasuk paradigma baru yang diciptakan untuk dikelola santri agar santri mempunyai kemandirian dalam berekonomi. Selanjutnya ialah kerjasama dan jaringan instansi pendidikan. Dalam saat ini atau pada zamannya sekarang, pendidikan kan harus mempunyai jaringan atau mempunyai kerjasama. Biasanya dilakukan seperti kayak pertukaran pelajar santri di Indonesia dengan santri di Al-Azhar semisal, dan masih banyak contoh lah kayak mitra dan sebagainya, itu juga kerjasama antara pendidikan satu dengan pendidikan yang lain. Selanjutnya adalah inklusif. Dalam inklusif itu ada akses semua golongan. Sebagai contoh, ada pondok pesantren yang memiliki beasiswa terhadap santri yang kurang mampu atau santri yang berkebutuhan khusus. Jadi itu menerapkan bahwa pendidikan di pesantren itu bisa diakses untuk semua orang, tidak memandang ini si kaya dan si miskin, ini si mampu atau tidak memandang seperti itu. Dan penghargaan terhadap keragaman. Contoh, kan di Indonesia kan banyak ragamnya, entah itu dari budaya, agama, atau semacamnya. Nah, di pesantren itu kita belajarkan untuk lebih menghargai atau toleransi terhadap sesuatu yang membuat kita beda dari orang lain. Misal ada agenda tentang debat agama Islam dengan Kristen dan semacamnya, itu kan salah satu bentuk toleransi agama-agama yang ada di Indonesia yang diterapkan di pesantren. Selanjutnya ialah metode inovatif. Dalam metode inovatif itu ada pembelajaran aktif dan penilaian basis kompetensi. Jadi bagaimana kita membuat santri itu agar aktif dan berkompeten. Jadi jika santri memiliki sifat yang kompeten, dia akan bersungguh-sungguh dalam melakukan hal apapun gitu. Jadi nanti mereka akan berkembang dengan sendirinya karena mereka mempunyai sifat atau mempunyai basis kompetensi. Selanjutnya ialah pemberdayaan guru.
di mana kepegawaian guru itu ada yang bimbingan terhadap keprofesionalitas guru atau dengan kesejahteraan guru, entah itu dari fasilitas atau semacamnya. Yang terakhir ialah kontribusi sosial dan lingkungan. Dalam hal ini dibagi menjadi dua juga, yaitu pendidikan lingkungan yang melekat tentang lingkungan sekitar, dan kegiatan sosial, yaitu kegiatan yang dilakukan berbarengan dengan masyarakat sekitar pondok pesantren. Dari semua ini tujuannya itu kurang lebih hanya untuk menyesuaikan zamannya gitu. Jadi muncul paradigma baru yang harus dikembangkan mengikuti perkembangan zaman agar pesantren tidak menjadi hal yang kuno dan lebih, kalau bahasa gaulnya sekarang itu lebih kekinian ya, walaupun konteksnya beda mungkin, cuma ya seperti itu ya kurang lebih itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.